Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Ria. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Baik Bu, Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik Bu. Terima kasih ya Bu Mega ya sudah meluangkan waktunya pada pagi ini. Jadi kita mau memulai ngobrol nih Bu terkait penguatan perjalanan pembelajaran Ibu menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Iya Bu. Jadi saya ini mau mengajak Ibu Mega untuk merancang rencana pengembangan kompetensi sebagai pendidik melalui percakapan berbasis coaching yang nantinya akan Ibu lakukan nih bersama rekan sejawat Ibu. Baik Bu, siap. Mm-mm. Jadi supaya Ibu juga tahu nih nanti alurnya akan kemana gitu ya. Jadi Mm-mm. pada kegiatan ini saya akan mengamati proses coaching yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu Mega dan rekan Ibu begitu. Uh, ya Bu. Setelah itu juga nantinya akan ada nih percakapan yang bersifat reflektif di akhir kegiatan. Baik Bu. Jadi Bu Mega, coaching ini menjadi pendekatan yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi diri agar nantinya sebagai seorang pendidik itu dapat mengarahkan, dapat mengatur, dapat mengawasi, serta memodifikasi diri secara mandiri, Bu. Ya Bu, saya juga berharap demikian Bu. Selain bisa mengembangkan diri saya sendiri, juga bisa mengembangkan rekan sejawat saya. Seperti itu. Jadi dalam mengamati percakapan coaching yang nantinya akan Ibu lakukan nih sama rekan sejawat Ibu. Jadi ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian saya seperti kemampuan untuk bisa hadir utuh nih bagi coach Ibu. Hmm. Jadi badan, pikiran dan hati memang selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Dan selain itu, dalam percakapan coaching nantinya fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee. Jadi, seorang coach yang baik itu dia akan mendengarkan lebih banyak. Dan keterampilan kunci lainnya adalah mampu untuk mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu, sehingga dari pertanyaan ini diharapkan dapat membantu untuk memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sama sekali oleh si coach ibu nantinya. Baik Bu. Baik. Jadi Bu, dari tiga kompetensi inti coaching itu, Ibu Mega ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Hmm, harapannya sih Bu, semua ya. Tapi pada kegiatan ini, saya ingin Ibu membantu saya terkhususnya pada mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, jadi Ibu Mega ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi inti coaching pada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, Bu, benar sekali. Lalu Bu, bagian mana nih yang nantinya Ibu inginkan saya untuk amati? Hmm, pada bagian membuat koci bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sambil koci ini menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oke, baik. Berarti dalam hal ini nanti Bu Mega akan lebih bersifat terbuka begitu ya Bu ya dan eksploratif terhadap coach Ibu nanti. Iya, benar sekali, Bu. Lalu Bu, ada nggak Bu hal yang lain lagi Bu selain dari eh, yang Ibu sebutkan tadi? Eh, juga dalam mengajukan pertanyaan di waktu koci sudah siap memprosesnya, Bu. Jadi, saya mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu dan mengajukan pertanyaan pada momen yang tepat seperti itu, Bu. Oke, baik. Lalu Bu, apa nih harapan Ibu Mega dari observasi akan kita lakukan bersama nantinya ini Bu? Harapannya tentunya saya bisa memfasilitasi rekan sejawat saya yang saya coaching ini, Bu, agar Ya. dapat belajar dari situasi yang dihadapinya dan membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, Bu, secara mandiri begitu. Oke, berarti sebagai pengembangan diri dan membangun kemandirian ya Bu Mega ya. Iya, Bu, benar sekali. Oke, sukses ya Bu ya menjalankan itu nantinya. Baik, Bu, baik. Oke Bu Mega, nanti kita ngobrol lagi nih Bu pada sesi pasca observasi ya Bu ya. Baik, Bu, sampai jumpa pada sesi berikutnya ya, Bu.
Baik, Bu Mega. Terima kasih, Bu Mega. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Bu Desi. Selamat siang, Bu Mega. Gimana nih kabarnya, Bu? Baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik juga. Terima kasih ya, Bu ya, sudah meluangkan waktunya pada siang ini untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, selain berterima kasih, saya juga mau minta izin nih dengan Ibu bahwa sesi kita pada siang ini direkam untuk keperluan program ya, Bu. Tidak untuk dijadikan konsumsi publik, hanya kita saja dan juga diketahui oleh fasilitator di mana pada sesi ini sangat dijaga kerahasiaannya, Bu. Ya, Bu. Ya, dan saya juga sepanjang percakapan nanti, saya akan mencatat. Jadi, nanti pas saya nggak lihat kamera, itu bukan berarti saya tidak memperhatikan ibu. Mungkin karena saya sedang mencatat sesuatu, supaya saya nggak lupa ya, Bu ya. Oke, Bu. Baiklah, kita mulai ya. Oke, Bu. Oke, Bu Desi, mau ngobrolin apa nih siang ini? Siang ini saya ngobrolin tentang murid saya, Bu. Yang mana mereka tidak fokus pada pembelajaran saya, Bu. Begitu. Tidak fokusnya seperti apa itu, Bu Desi? Jadi gini, Bu. Sering saya lihat murid saya itu lesu. Ada yang ngantuk. Terus ada juga nih, Bu, murid saya yang izin ke toilet. Tapi Hmm. lama betul baliknya. Memang sih pembelajaran saya ini posisinya setelah istirahat kedua, Bu. Hmm, jadi mereka sudah merasa capek barangkali ya Bu ya, sehingga tidak fokus pada jam Ibu. Ya, tambah lagi Bu, pembelajaran ini memang lumayan berat ya Bu ya, karena bahasa Indonesia di siang hari. Jadi saya merasa sepertinya kurang berhasil dalam menghadirkan Hmm. pembelajaran yang menyenangkan nih Bu untuk mereka Bu. Oke, oke. Jadi ada situasi di mana Ibu Desi merasa belum sepenuhnya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid Ibu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, jadi dari situasi yang Ibu Desi paparkan ini, nanti di akhir sesi kita ini Bu, Ibu Desi ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Em, Mungkin lebih pada pandangan baru atau pola pikir lain ya Bu ya, bagaimana murid saya bisa mengikuti pembelajaran yang lebih semangat dan fokus. Dan dengan ngobrol dengan Bu Mega ini nih Bu, Mhm. saya sangat berharap bisa membantu saya nantinya Bu. Semoga saja kita bisa mendapatkan titik terang ya Bu, atau bisa mencerahkan nantinya untuk Ibu ya. Iya Bu. Ngomong-ngomong nih Bu Desi, menurut Ibu nih, dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana nih posisi murid-murid Ibu sekarang? Em, Hmm. Sepertinya murid-murid saya ini Bu ada di angka 5 Bu. Di angka 5 ya Bu ya. Seperti apa angka limanya itu Bu? Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut Bu? Di angka 5 karena pada proses belajar murid saya nih Bu, kurang Hmm. terlihat antusias nih mereka. Jadi mereka kurang mengikuti pembelajaran dengan serius. Jadi hasil belajarnya juga kurang memuaskan Bu. Baik, jadi Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa nih? Ditingkatkan ke angka 8 deh Bu. Mm-mm. Delapannya itu seperti apa kalau menurut Ibu Desi? Em, Mereka ini bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat Bu. Oke, jadi agar murid-murid Ibu semangat nih di kelas waktu sewaktu belajar dengan Ibu. Apa rencana Ibu Desi dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saya akan memulai nih Bu dengan memberikan ice breaking kepada murid-murid saya Bu. Mm-mm. Jadi agar mereka ini tidak mengantuk, terus bisa fokus pada pembelajaran saya Bu. Mm-mm. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin memberikan ice breaking ya kepada murid-murid Ibu ya, begitu? Iya Bu, betul Bu.
Mohon maaf Bu, sepertinya sinyal kita kurang ini ya Bu ya, kurang bersahabat. Bisa diulang Bu tadi mengenai pertanyaan tadi Bu, bisa diulang? Ya, memang benar sekali Bu Desi. Sepertinya sinyal kita sama-sama kurang bersahabat ya Bu ya. Iya. Tadi kita sudah sampai pada tahap Ibu menyatakan bahwa akan memberikan ice breaking kepada murid Ibu. Setelah itu, saya mengajukan pertanyaan, apakah kira-kira ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain memberikan ice breaking, Bu? Sepertinya saya juga akan memperbaiki nih Bu media mengajar saya. Karena bisa jadi mereka kurang semangat ini karena media ajar yang saya gunakan memang kurang menarik untuk mereka, Bu. Dan memang sejujurnya Hmm, nih, Bu ya, kalau bisa jujur saya hmm. masih banyak nih, Bu, menggunakan textbook atau buku pelajaran dalam setiap kegiatan belajar mereka, Bu. Oh iya, iya, oke. Ah, lalu Bu, apa nih menurut Ibu Desi ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Em, Menurut saya nih, Bu ya, ukuran keberhasilannya itu Mm-mm. saya bisa menyajikan pembelajaran dan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, Bu. Jadi pada saat ini ya Bu ya, sepertinya gencar sekali nih pembelajaran asik dengan menggunakan Canva. Ah, Jadi em, saya mau coba nih Bu menggunakan Canva. baik, Bu. Jadi, Ibu akan menyajikan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, gitu ya, Bu ya? Ya Bu, Salah satunya dengan menggunakan Canva ya, Bu ya? benar Bu. Eh, ah. Lalu, gimana nih strategi Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Jadi untuk media pembelajaran Mm, yang menarik itu ya Bu ya, saya akan mm, coba untuk mencari berbagai referensi nih Bu, seperti yang mm, tersedia di PMM mm. atau juga bisa searching nih di YouTube. Jadi saya akan coba untuk implementasikannya Bu. Oke, oke. Jadi, Ibu akan coba searching di berbagai media ya, Bu ya? Iya Bu. Selain itu, apakah kira-kira ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Sepertinya saya akan ikut webinar deh, Bu, untuk Hmm, pengembangan media ajar yang menarik. Jadi anak-anak nggak bosan, Bu, di kelas. oke, ide yang sangat menarik, Bu Desi. Menurut Ibu nih, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Em, Sepertinya nih, Bu, saya akan sharing dengan Bu Dela, Bu. Oke, oke. Ibu akan berdiskusi dengan Ibu Dela terkait media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas ya, Bu ya? Bu, karena Bu Dela kan sering betul nih, Bu, sering banget dia menggunakan media-media yang interaktif di kelasnya saat belajarannya, Bu. Oh iya, baik Bu. Kira-kira nih Bu Desi, kapan nih Ibu akan memulainya? Secepatnya nih, Bu, saya akan nemui Bu Dela nih, Bu, secepatnya nih. eh Baiklah Bu, kira-kira eh menurut Ibu Desi nih, gimana tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Sekitar 2 minggu lagi kita jumpa lagi ya Bu ya untuk membahas kembali terkait perkembangan pembelajaran dari murid-murid saya nih Bu. Baiklah Bu, saya sangat senang sekali nih. Kalau nanti sesudah percakapan kita ini, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Saya jadi menantikan sekali nih Bu. Iya sama Bu, saya juga senang sekali Bu. Oke, oke Bu Desi, sampai jumpa pada pertemuan sesi selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu, Terima kasih Bu Desi. sama-sama Bu Mega. Selamat siang, Ibu Mega. Siang Bu. Bagaimana nih, Bu, perasaannya, Bu, setelah melakukan percakapan coaching dengan rekan sejawat Ibu tadi? Alhamdulillah senang Bu. Ya, Uh, baiklah, Bu Mega ya. Jadi langsung saja ya, Bu ya. Jadi selama Ibu melakukan percakapan coaching tadi, saya sudah mencatat hal-hal dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari Ibu tadi, Bu. ya Bu.
Jadi setelah Ibu melakukan percakapan coaching bersama rekan sejawat Ibu tadi bersama Ibu Desi ya Bu ya, Ya, Bu. bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi Bu? Hmm, oke, Bu. Jadi kalau menurut saya nih, Bu, dalam melakukan percakapan coaching tadi, saya sudah mengusahakan untuk menjadi seorang coach yang baik, menggunakan alur percakapan coaching Tirta, meskipun saya merasa pada kenyataannya belum maksimal, Bu. Begitu ya Bu ya. Mm-mm. Lalu Bu, apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Ini, Bu, saya baru teringat pada saat percakapan coaching tadi, ternyata saya terlupa untuk meminta coach menyimpulkan apa yang didapatkan dari kegiatan percakapan coaching yang telah kami lakukan, begitu, Bu. Ya, baik. Jadi Mm-mm. pada kesempatan ini boleh Bu Mega saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh, tentu, Bu, silahkan. Baik Bu Mega ya. Jadi tadi selama Ibu melakukan percakapan coaching bersama rekan sejawat Ibu dengan Ibu Desi ya Bu ya. Ya. Jadi pengamatan yang telah saya lakukan saat Ibu melakukan percakapan coaching tadi, Ibu Mm-mm. itu telah menjalankan peran sebagai coach itu dengan sangat baik Bu Mega. Jadi pada saat Ibu mengembangkan kompetensi rekan sejawat Ibu, Ibu telah memusatkan perhatian pada rekan Ibu dan Ibu juga terlihat fokus nih pada coaching, bukan pada situasi yang disampaikan dalam percakapan tersebut. Dan selain itu, Ibu juga menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap coaching Ibu. Dan hal tersebut terlihat dari Ibu yang terus menggali pertanyaan-pertanyaan begitu ya Bu ya, agar Mm-mm. coaching Ibu tadi ini mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi Bu. Dan selain itu nih Bu ya, Ibu juga melakukan percakapan coaching ini dengan membangun kemitraan. Nah, hal itu tampak dari cara Ibu mengedepankan tujuan rekan Ibu yang akan Ibu kembangkan. Dan juga percakapan yang berlangsung adalah percakapan yang dua arah, di mana Ibu mendengarkan rekan Ibu, kemudian melontarkan pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut membantu rekan Ibu untuk membawa dia kepada situasi ideal yang dia inginkan begitu Bu. Dan yang paling penting lagi nih Bu, nah Ibu Mm-mm. Mega ini mampu membawakan si coach tadi itu mampu untuk menyebutkan langkah-langkah gitu. Jadi dia itu dari situasi dia sekarang ini menjadi situasi yang ideal gitu, yang dia inginkan begitu Ibu. Dan menurut saya nih Bu, hal-hal yang telah Ibu lakukan ya ketika Ibu melakukan Mm-mm. percakapan coaching tadi bersama Ibu Desi tadi, nah itu lebih tinggi dari standar yang telah kita rujuk Bu. Lalu Bu Mega, bagaimana nih Bu pendapat Ibu mendengarkan ini nih Bu? Alhamdulillah, Bu, jika saya sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan standar yang menjadi rujukan kita. Iya, Bu Mega, sangat bagus sekali, Bu. Namun demikian, seperti halnya yang Ibu Mega katakan tadi ya, Bu ya, saya Mm-mm. juga melihat nih hal yang masih bisa dikembangkan dari Ibu. Misalnya tadi pada Ah, akhir percakapan coaching, Ibu bisa meminta coach Ibu untuk memberikan kesimpulan dari percakapan coaching yang telah Ibu lakukan. Jadi, dengan Ibu meminta coach menyimpulkan, Ibu bisa mengkonfirmasi terhadap rangkuman yang diperoleh coach selama Ibu melakukan percakapan coaching, Bu. iya, Bu. Iya, saya sangat paham. Saya harus mengembangkan pada bagian itu, Bu. Iya, Bu. Eh, jadi Bu Mega nih, dari Mm-mm. diskusi kita nih pada siang Mm-mm. ini nih, apa sih Bu yang terbayang di benak Ibu yang akan nih Ibu lakukan ke depannya nih untuk Mm-mm. meningkatkan lagi performa Ibu di area ini begitu, Bu? Ya, Bu, betul. Sepertinya memang saya butuh sekali referensi terkait percakapan coaching, Bu. Dan ini bisa saya lihat itu di berbagai sumber kayak di YouTube mungkin bisa, Bu, begitu. Nah, bagaimana seseorang yang telah berpengalaman atau lebih berpengalaman melakukan demonstrasi coaching? Mungkin saya kemudian bisa melihat referensinya dari situ, Bu. Oke, iya Bu Mega. Jadi selain daripada
yang Ibu sebutkan nih, Ah, selain dari mencari bahan referensi dari YouTube ah, misalnya, ada mm-mm. lagi nggak, Bu? Oh ya, terkait yang tadi ya Bu ya, sebelum saya melakukan percakapan coaching, itu ada baiknya saya membuat catatan-catatan kecil dulu Bu, terkait konsep inti dari kompetensi coaching itu sendiri. Supaya seperti yang saya lakukan tadi, saya tidak lupa lagi, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal gitu Bu. Oke, berarti membuat catatan kecil ya, Bu Mega ya. Iya Bu, iya. Oke, baik Bu Mega. Jadi Bu Mega, dari diskusi kita pada siang ini nih Bu, dan Mm-mm. percakapan kita yang sudah kita lakukan tempo hari, bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah pada mengajukan pertanyaan berbobot. Dan Iya, hal tersebut telah Ibu lakukan dengan sangat baik, Bu. Dan pada saat Ibu melakukan percakapan bersama coaching, bersama coach Ibu maksud saya tadi. iya. Alhamdulillah Bu. Dan ini nih Bu, sebagai pertanyaan penutup nih Bu Mega. Iya Bu. Jadi untuk selanjutnya nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Sepertinya saya masih ingin mengembangkan kompetensi coaching pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Fokusnya itu seperti yang tadi, fokusnya pada akhir sesi dengan tidak lupa meminta rekan sejawat untuk mengungkapkan kesimpulan dari yang didapatkan pada sesi coaching tersebut, Bu. Oke, berarti jadi tetap Ah, pada kompetensi mengajukan pertanyaan ya Bu ya, yang iya, berbobot Bu. begitu ya. Iya. Hmm. Oke, baiklah Bu Mega. Terima kasih banyak waktunya nih Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya senang sekali pada siang ini saya bisa berdiskusi dengan Ibu, ngobrol tentang hal ini Bu. Iya Bu, saya juga begitu Bu. Sampai jumpa ya Bu ya di lain waktu lagi Bu. Iya Bu, terima kasih banyak. Sampai jumpa ya Bu. Sama-sama Bu Mega.